Ada yang sudah selesai latihan 3? Ada. Henderson yang udah selesai ya? Udah selesai Henderson? Udah, Bu. Oh, hebat. Kristal juga udah selesai minggu sih. Udah Kristal. Oke. Sekarang kita akan membahas latihan 3 yang kalian banyak nggak ngerti ya. Jadi saya berharap sih bagi kalian yang masih suka ketinggalan, misalnya saya masih bingung Bu mau pakai rumus yang mana, itu harus banyak tanya ya. Pokoknya hari ini benar-benar buat bahas latihan 3 supaya nanti kalau pas ulangan kalian paham benar ya, saya harus pakai rumus yang mana, itu yang terpenting. Ulangannya masih lama, tapi kita materinya udah selesai, jadi tinggal mereview terus. Saya minta pokoknya kalian harus tetap setiap pertemuan itu kalian punya bahan yang mau ditanyakan gitu ya, yang untuk belajar. Karena saya tidak akan menambah materi lagi untuk sampai ke ulangannya ya. Kemudian nanti menjelang kita akan ulangan, itu pasti saya akan memberikan sekali tugas lagi di psikologi ya, supaya kalian ada bayangan nanti ulangannya tipe-tipe soalnya seperti apa. Jadi pasti tidak selebar yang di latihan 1, 2, 3 itu ya. Karena itu buat latihan, jadi saya berikan sebanyak mungkin soalnya. Saya mau buka apa tadi? Oke, udah. Sekarang silakan dari latihan 3 atau dari manapun ya, pokoknya tentang rumus-rumus trigonometri. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Kemarin Henderson, terima kasih sudah meralat kunci jawaban saya. Kemarin saya beberapa yang ketinggalan harusnya min, saya jadikan plus, dan seterusnya. Akhirnya kunci jawabannya keliru beberapa ya. Itu sudah saya revisi. Jadi kalau misalnya kalian mencocokkan kunci jawaban sama yang PDF yang terbaru ya, yang sudah saya tempelkan di classroom kalian. Jadi yang kemarin yang banyak keliru itu sudah saya delete. Kemudian saya ganti yang baru. Tapi nanti sambil dicek lagi ya, kalau misalnya kalian menemukan lagi ada yang keliru, jadi jangan terus langsung kalian, wah ini kok saya keliru gimana? Pastikan ke saya, jangan-jangan saya yang salah. Gitu. Oke, dan sekarang silakan kalau mau bertanya, silakan tanya soal yang mana, silakan. Pokoknya ini 90 menit harus aktif ya, harus banyak pertanyaan. Silakan. Ayo silakan. Bu, saya pengen nanya dong, Bu. Boleh. Itu latihan 3 nomor 1I gimana, Bu, caranya? 1I, sebentar, latihan 3 nomor 1I. Oke. Saya copy paste dulu. Nanti saya ketik di Word aja ya, supaya saya gampang ngetiknya. Saya gampang nulisnya. Kalau pakai coretan tangan tuh saya nggak punya alat, jadi susah. Nah. Tiga ini. Bentar ya, sabar ya. Ini udah agak ada nunuk-nunuk. Kalau ada papan tulis ya, cepet ya nulisnya. Ini pakai laptop jadi susah. Nah, ini saya tampilkan sekarang. 3I. Nah, ini ya 3I ya. Sin 10 derajat dikali sin 30 derajat dikali sin 50 derajat dikali sin 70 derajat itu sama dengan berapa? Nah,
Kalau kalian ketemu soal panjang seperti ini, angka 10, 30, 50, 70, oh ada yang istimewa nih 30, terus kemudian sin 30 kalian angkakan, nanti pasti bingung. Pekerjaan selanjutnya nggak ketemu-temu ya. Maka kalau kalian ketemu seperti ini, pasti pasangkan aja ini sin 10 sama sin 30, ini dikerjakan pakai rumus sin kali sin. Kemudian yang sin 50 sama sin 70 juga kalian kerjakan dengan rumus sin kali sin ya. Tetapi ini kalian tukar nggak apa-apa nih, biar selisih alfa min betanya nggak negatif ya. Maka angka yang besar itu kalau perkalian mah bebas ya. Kalian tukar aja. Nah ini 50, saya pindah ke depan. Gitu ya Frans ya. Jadi pokoknya kalau perkalian mah diputar aja, yang sudut besar itu diletakkan di depan, sudut kecil di belakang, supaya kita mengantisipasi selisihnya nanti tidak boleh minus. Karena bukan selisih ya, alfa min beta, selalu alfa min beta, tidak boleh beta min alfa, begitu. Maka ini kita ganti rumusnya, sin kali sin apa? Frans? Sin kali sin itu apa? Cos. Ya, kalau sin kali sin berarti setengah cos alfa plus beta dikurang ya, betul. Cos ya, cos dikurang cos gitu ya. Oke. Tetapi itu cos dikurang cos kalau di sini min 2 ya, karena di sini min 2-nya nggak ada, berarti min setengah ya. Jadi saya tuliskan di sini min setengah. Min setengah dikali cos alfanya berarti yang 30 ya. Kemudian ditambah betanya yang 10. Yang sudut depan ditambah. Kemudian sudut yang belakang dikurang ya. Nah ini cos alfanya 30 dikurang 10 derajat. Nah, kemudian ini tutup kurung. Nah, ini kemudian ini dikali. Nah, ini karena dikali, maka saya copy aja lagi. Cuman bedanya alfa betanya ya. Nah, ini dikali. Saya pakai tanda titik aja, lambang dikali ya. Titik dikali sama yang ini. Nah, setengah cos, dan ini sudutnya diganti 70 ditambah 50. Kemudian yang belakang 70 dikurangi 30. Nah, kemudian tinggal kita hitung. Berarti sama dengan min setengah kepada ya. Min setengah dikali min setengah nih, pindahin aja ke depan. Jadi positif 1/4 ya. Jadi kita tulis 70 kurang 50 kan, Bu? Oh iya ya, sebentar. Ini 1/4 ya, karena setengah dikali setengah ya. Ini 50 ya. Nah sekarang maka di sini menjadi cos 40 ya. Cos 40 derajat. Derajat. Nah, cos 40 derajat dikurangi cos 10 ya. 20 derajat. Kemudian dikali 70 tambah 50 berapa? 120 ya. Cos 120 derajat. Kemudian dikurang cos berapa? Ini 20 ya? 20. 20 derajat. Ya, tutup kurung. Nah, kemudian selanjutnya ini sama dengan cos 40 nggak bisa, berarti ini jadi kali masuk ya. Oh ini dulu. Ini bisa diangkakan dulu nih. Ini saya copy dulu dari sini. 120, cos 120 itu berarti, nah kalau misalnya kalian suka keliru min plusnya, maka ini jadikan gini dulu kan, 180 min 60 ya, ya nggak? Gitu.
Kemudian sama dengan ini sama cos berarti ini cos 180 min 60 itu kan di kuadran berapa? Kuadran 2, Bu. Kuadran 2. Berarti nilai cosnya plus apa min? Cos min, Bu. Min ya. Berarti ini cos 60 ya. Cos 60 derajat. Min. Minnya ketinggalan tuh. Saya kan suka kayak gitu kalau ngetik. Kalau ngetik itu suka ada yang ketinggalan mesti. Nah, gitu. Kemudian berikutnya lagi. Ini saya enter saja supaya kelihatan. Kemudian ini saya enter aja. Enter. Ya, kemudian ini sama dengan yang ini menjadi cos 60 itu berapa? Cos 60 setengah ya. Saya copy dari sini. Setengah. Nah, kemudian dilanjutkan ya. Nah, ini dikali nih. Dikali ke dalam. Ya, ini berarti 1/4 dikali cos 40 dikali itu ya. Atau yang di dalam kurung aja dulu yang dikali. Nah, berarti yang ini dalam kurung dulu ya dikali ya. Berarti cos 40 dikali min setengah, saya tulis ini min setengahnya. Copy, pindah ke sini. Kemudian cos 40 dikali cos 20, berarti di sini min ya. Min cos 40 dikali cos 20. Kemudian udah habis, kemudian dia cos 20. Ini yang lihat ke sini aja ya. Min cos 20 dikali min setengah berarti plus setengah sini. Plus setengah cos 20 ya. Oke aja. Cos 20. Nah, kemudian ini kok min cos 20 dikali min cos 20 jadinya plus ya. Plus cos 20 kali cos 20. Nah, yang ini saya buang. Nah, seperti itu. Sampai di sini apakah jelas? Oke, kemudian selanjutnya. Yang ini kita kali ke dalam ya, 1/4-nya ini ya. 1/4-nya kita kali ke dalam. Atau ini kalian kerjakan dulu yang cos 40 sama cos 20 juga boleh ya. Tapi ini kita kali aja ke dalam dulu. 1/4 ini saya copy dari sini. Copy. Sama dengan. Ini berarti jadi min 1/8 ya. Benar nggak? Min 1/8. Kemudian ini 1/4. Min 1/4 ya. Min 1/4. Masuk ke sini. Kemudian ini jadi 1/8. Masuk ke sini. Kemudian yang ini jadi 1/4. Ini masuk ke sini. Nah, seperti itu.
kemudian langkah berikutnya, yang ini cos kali cos dikerjakan dulu ya. Saya copy semuanya. Nah, ini cos kali cos itu apa? Rumusnya. Sama Bu, cos alfa plus beta ditambah Cos ditambah ya. Oke. Nah. Tapi ada setengahnya ya. Saya kasih tanda kurung aja. Setengah dikali cos, kebanyakan tanda kurung ya. Cos 40 ditambah, langsung aja ya. 40 ditambah, kalau langsung paham nggak? 40 ditambah 20 berarti 60 derajat gitu ya. Iya. Nanti kalau udah biasa langsung aja nggak apa-apa. Kemudian ditambah cos dikurang berarti 20 derajat gitu ya. Nah, kemudian tutup kurungnya ada 2. Ya. Kemudian lagi yang ini biarkan aja. Kemudian yang ini cos 20 kali cos 20, kalian mau pakai cos kuadrat 20 juga boleh, tapi memakai cos kali cos juga boleh ya. Nah, ini sama ya. Saya ambil aja dari sini. Saya ambil dari sini. Nah, copy sama-sama cos kali cos. Nah, cuman bedanya di sini ya, di sini 40, yang di sini 0, ya nggak? Nah, jelas kan sampai sini? Jelas Bu. Ya, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, ini cos 60 bisa diangkakan ya. Saya copy dulu. Nah, ini cos 60 berapa, Frans? Setengah Bu. Setengah. Oke, berarti ini saya copy dari sini setengahnya. Masukkan ke sini. Nah, kemudian mana lagi yang bisa diganti? Cos 0. Cos 0 berapa? 1. 1. Saya angkakan aja. Nah, sampai di sini. Kemudian habis itu baru dikali masuk ya, ke dalam ya. Nah, sekarang kita kali masuk. Seperti yang ini berarti 1/4 kali 1/4, 1/16 ya. Ini 1/16 nih. 1/16, kemudian 1/4 dikali setengah 1/8 cos 20 ya. 1/8 cos 20. Ini saya copy. Plus ya, min ya. Min 1/8 ya. Saya ambil dari sini. Seperti itu, kemudian ini hilang, berarti sudah dikali masuk ke dalam. Nah, seperti itu ya. Min 1/4 kali 1/4, jadi min 1/16. Kemudian 1/4 kali setengah dulu ya. 1/4 kali setengah dulu, berarti 1/8 dikali cos 20, berarti min 1/8 cos 20. Kemudian ini tetap sama ya. Kemudian yang ini 1/4 dikali 1/2 kali cos 40, berarti 1/8 cos 40 ya. Ini saya copy masuk ke sini. Cos 40, tapi di sini 1/8. Plus ya tandanya ya. Kemudian ini 1/4 dikali 1/2, 1/8 doang, karena dikali 1 ya. Berarti plus 1/8. Ini copy. Di sini plus 1/8. Yang belakang ini habis. Nah, seperti itu. Sampai di situ jelas? Habis itu, nah ini nih. Ini ada min 1/8 cos 40. Ini dicoret. Sama ini nih, plus 1/8 cos 40. Habis ya. Habis itu ini, min 1/8 cos 20. Sama yang ini, plus 1/8 cos 20. Coret habis. Maka jawaban terakhir kita adalah ya ini min 1/16 ditambah 1/8. Nah, kemarin saya jawabannya 1/8 loh. Kok 1/8 saya belum kurangin sama 1/16.
Jadi sama dengan 1/16 ya jadinya ya. Karena 1/8 itu kan 2/16 ya. Ya, maka jawabannya adalah 1/16. Nah, begitu. Apakah jelas? Frans? Yang lainnya juga ya? Jelas, Bu. Ya, kalau perkaliannya soalnya panjang seperti ini pasti jawab caranya juga panjang. Kalau misalnya kalian sudah mengangkakan yang sin 30 pasti terus stuck ya. Bingung kan langkah berikutnya gimana? Maka jangan diangkakan dulu walaupun kalian ketemu yang ada yang sudut istimewa ya. Mau dicatat dulu? Boleh, silahkan dicatat dulu. Atau Henderson atau Crystal atau teman yang lain, adakah yang mengerjakan dengan cara yang lebih singkat? Ada nggak? Cara apa, Bu? Cara yang lebih pendek dari saya nih. Ini kan panjang banget nih. Saya, Bu. Henderson, caramu gimana? Ubah aja, Bu, ke cos, Bu, itu. Semuanya, Bu, sini, Bu. Oh, oke. Sinnya jadikan cos. Coba di bawah sini ya. Atau oke. Ya, mana yang diubah ke jadi cos, Henderson? Yang sini Semuanya, ini. Bu. Semuanya? Bu. Iya, Bu. Ini berarti jadi cos 70. Cos 60. Cos 60, Bu. Cos. Kalau maksud saya sih sesuai urutan yang pertama dulu, Bu. Kayak langsung sin 10 dulu, baru 30. Oh ya, nggak apa-apa lah. Ini cos 90 ya? 80. Cos 80. Oh, terus kamu cos kali cos, pakai cos kali cos. Atau yang cos 60 kamu angkakan dulu. Ini. Enggak, Bu. Itu kalau misalnya saya itu saya jadiin itu dulu, Bu. Kan ada rumus apa tuh identitas, Bu. Identitas yang cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1 itu, Bu. Ini berapa ini? 40 ya? Oke, tapi kamu tadi yang gede di depan ya. 60. Ini 40. Ini 20. Pakai rumus. Kok saya ganti di sini ya? Aduh, ya udah, bentar. Sama dengan. Nah, ini aslinya ya. Aslinya dari ini 10. Ini 30. Ini 50. Ini 70. Oke. Terus, habis itu? Terus pakai rumus itu, Bu. Apa tuh rumus identitas yang kata sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 itu, Bu. Oke, Henderson di mengganti yang enggak ada, Bu. Saya pakai yang itu dulu, pakai yang apa tuh rumus dua sudut itu, Bu. Sudut ganda. Yang ini. Iya, sudut ganda. Yang ini, cos 40 ini. Bukan, saya semuanya, Bu. Kan rumus sudut ganda kan sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa kan, Bu. Nah, itu saya itu cos alfanya dijadiin sama dengan sin 2 alfa per 2 sin alfa, Bu. Per 2 sin alfa. Yang mana nih? Yang ini, terakhir nih, 80 semuanya, Bu. Semuanya, Bu. Semua jadiin itu, Bu. Yang hanya pakai sin itu? 1 iya, min 2 sin kuadrat itu? Enggak, Bu. Saya pakai yang itu udah punya, Bu. Pakai yang sudut ganda itu, sudut ganda, Bu. Sudut ganda cos kan? Sudut ganda sin, Bu. Oh, berarti ini dari sini? Enggak, dari bawah, Bu. Tetap dari bawah, Bu. Sudut ganda sin? Atau coba saya yang tulis ya, Bu. Boleh. Sebentar. Saya share ini dulu.
Dah. Nggak ada. Hmm? Coba deh. Udah saya share kok. Oh iya bisa Bu, bentar Bu. Ya. Saya pakai whiteboard ya Bu. Nah, Kan ada rumusnya gini Bu. Ini kan sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah ini cos alfa saya jadiin jadi sin 2 alfa per 2 sin alfa. Terus yang tadi kan udah ketemu cos 80, cos 60, cos 40, dikali cos 20. Terus ini kan jadi sin 160 per 2 sin 80 kali ini kan cos 60 kan sama 1/2 Bu. Ini kali lagi sin 80 per 2 sin 40 kali lagi sin 40 per 2 sin 20. Terus kamu coretin. Iya, saya coret Bu. Ini kan sin 80 sama sin 80, ya. 40 sama sin 40. Terus? Nah, ini juga kita bisa coret Bu. Ini kan 160 sama sin 20 kan bisa kita coret juga Bu. Nah, jadi bawah tinggal 2, 2, 2, 2. Jadi hasilnya 1/6. Oke. Ya. Ini yang sin 60 kan, sin 160 kan sama kan ada rumus juga Bu. Ya, yang sudut alfa, berelasi. Iya, sudut relasi Bu. Ya. Udah deh Bu, gitu Bu. Oke, ya Henderson kamu luar biasa. Terima kasih Henderson. Yang lainnya bisa ngikutin nggak caranya Henderson? Luar biasa kalian punya temen yang cemerlang seperti itu. Pusing ya, saya ketikkan di sini biar rapi ya. Tadi tulisannya Henderson, tulisannya anak Jenis tuh. Ini tadi di sini saya tuliskan dulu di bawahnya sini. Ini saya rumus sudut ganda sin itu adalah sin 2 alfa sin 2 kali A itu sama dengan 2 sin A dikali cos A, gitu ya. Nah, kemudian dari sini Henderson mau cari, ini kan semua diubah jadi cos nih sama Henderson ya. Nah, kemudian Henderson itu cari cos yang ini nih. Jadi di bawahnya ini, atau saya kasih tanda panah aja supaya tahu asalnya dari sini ya. Tanda panah, cos ini sama dengan nah ini berarti kan sin 2A ini dibagi 2 sin A ya. Nah ini saya buat pecahan di sini. Berarti di atas itu adalah sin 2A dibagi 2 sin A. Nah, seperti itu. Ini rumus yang dipakai oleh Henderson yang ini. Saya blok. Saya warna ini. Nah, betul. Nah, kemudian ini dimasukkan ke sini. Berarti ini sama dengan nah ini cos yang ini berarti nggak usah diberi kurung. Kurungnya dibuang aja. Ya, nggak bisa, kalau di delete semuanya ke delete. Cos 80 itu kita jadikan di sini berarti
yang atas jadi 2A, berarti 80 dikali 2 gitu ya. Berarti ini saya copy, saya pakai yang baru aja. Nah ini di sini adalah sin 2 kali, saya pelan-pelan supaya yang lainnya bisa mengikuti. Kemudian dibagi 2 sin 80. Nah, seperti itu. Kemudian dikali sin 60-nya itu kan bisa diangkakan ya. Cos 60 itu bisa diangkakan, yaitu setengah. Maka di sini diganti setengah aja, angka langsung ya. Nah, kemudian dikali yang cos 40. Cos 40 itu berarti masuk ke sini. Ini saya copy dari sini aja. Yang cos 40 itu berarti sini 40. Dan di sini 40. Kemudian dikali. Sekarang yang cos 20. Berarti ini saya copy di sini 20. Yang di sini 20. Nah, kemudian ini sin 80 di sini 2 dikali 40 kan 80 juga ya. Itu bisa dicoret. Nah, ini saya copy ke bawah dulu. Sama dengan copy. Nah, yang ini saya kali masuk ke dalam supaya kelihatan angkanya sama. Ini 80. Kemudian yang ini dikali masuk nih. Jadi 40. Nah, sekarang bisa dicoret ini. Oh, ini belum dikali. Ini adalah 160. Ya. Derajatnya ketinggalan ya. Bentar. Derajat. Ya. Kemudian kita coretin yang sama ya. Sama dengan yang ini sin 80 kita coret sama sin 80 yang ada di pembilang nih. Sin 40 penyebut ini juga kita coret sama sin 40 yang ada di pembilang. Nah, kemudian kita masih ada yang tersisa adalah ini saya copy, saya pakai ini. Ya, berarti tinggal tersisa sin 160 itu kita jadikan 180 min berapa tuh? 20 ya. Derajat. Nah, kemudian yang penyebutnya itu ada 2 dikali 2 dikali 2 mana hilang? Dikali 2 1 2 3 4 ya. Dikali 2 sekali lagi dikali sin 20 ya. Derajat. Nah, seperti itu. Kemudian ini sama dengan sin 180 min 20 itu sama aja sin 20 ya. Karena 180 min itu berarti ada di kuadran 2 nih. Kuadran 2, 110 ya. 110 itu di kuadran 2. Sin harganya positif. Berarti ini adalah 16 ya. Kemudian dikali sin 20 derajat. Nah, kemudian sin 20 derajatnya bisa kita coret. Yang ini dicoret. Tapi tersisa adalah 1/16. Ya. Ini apa? 1/16 saya copy dari sini.
Nah, Henderson, kamu hebat. Terus, nah begini kan lebih ini ya, jadi bahwa soal itu cara mengerjakannya nggak cuma satu ya. Pokoknya rumus dari rumus-rumus yang ada itu kalau kalian hobi utak-atik rumus pasti akan nemu. Ini contohnya Henderson bisa menemukan cara yang lebih cepat, lebih singkat. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih Henderson ya. Kamu sangat membantu saya. Ya silakan. Yang lainnya kalau ada pertanyaan lagi soal yang lain boleh. Nah, kalau belum ada, sembari saya ajak ngobrol Henderson, kamu bisa menemukan rumus ini berapa kali coba? Berapa kali trial and error? Coba-coba deh Bu, coba-coba terus Bu. Nggak cuma sekali berarti ya, nggak langsung dapat ya. Nah, iya, langsung dapat Bu. Bagi teman-teman yang lain juga ya, jadi bisa langsung dapat secara cepat itu karena berani coba-coba dari rumus-rumus yang ada, dicoba-coba, diputar-putar. Pokoknya kalian harus sebagai anak IPA ya, anak IPA itu harus hobi utak-atik soal. Karena kan keahlian yang kalian miliki itu sebenarnya kalau misalnya kalian bisa utak-atik terus bisa menemukan cara yang seperti ini nih, apa ya, rasanya kan luar biasa ya Henderson ya, benar nggak? Iya Bu. Kalau bisa menemukan cara yang lebih cepat, kemudian dapat gitu jawabannya, itu pasti senang sekali rasanya. Gue soalnya seperti ini susah, tapi saya bisa dapat, bisa mengerjakannya, itu pasti ada rasa bangga luar biasa. Apakah sudah ada pertanyaan lagi dari IPA 3? Yuk. Jangan sunyi senyap, harus banyak pertanyaan. Pensel, mau tanya nggak Pensel? Bu sih mau nanya lagi Bu, yang itu Boleh. di kunci jawaban 3H itu udah bener atau 3H, ya kita lihat ya. Coba, jangan-jangan saya yang keliru lagi, karena saya suka nggak teliti juga. 3H, bentar saya cari soalnya dulu. Nomor 3H. Jawabanmu berapa Henderson? saya 4-2 AK2 Bu. 4-2 AK2. Oke, sebentar kita lihat ke sini. Kita bahas aja ya. Ini nomor 3H ya. Ya. Ini dia jadikan apa dulu? Kalau ketemu soal seperti ini, terus
langkah selanjutnya diapakan? Ini diapakan dulu? Tanya jadi kenapa? Jadi simple cost, Bu. Simple cost. Nah, berarti sin 52,5 derajat dibagi cos 52,5 derajat. Kemudian dikurang sin 7,5 derajat dibagi cos 7,5 derajat. Ya. Kemudian sama dengan, terus diapakan lagi? Langkah berikutnya diapakan lagi? Yuk, yang lainnya sambil ikut menjawab ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya diapakan lagi? Kalau saya sih itu, Bu, samain penyebut, Bu. Samain penyebut, ya. Jadi penyebutnya apa? Cindy, saya mau minta bantuan Cindy. Cindy, ini penyebutnya berarti apa, Sin? Cindy. Ini kan disamakan penyebutnya nih, Cindy. Penyebutnya apa, Cindy? Yang mau kita tulis di sini nih apa? Cindy dengar suara saya? Cindy. Iya, Bu. Oke, ya. Ini kalau disamakan penyebutnya, Cindy, maka penyebut kita di sini apa? 52,5 Cos 52,5 dikali cos 7,5 derajat. Ya. Kemudian pembilangnya sini. Pembilangnya di sini apa? cos 52,5 kali cos 7,5 kurang Ini dulu, yang ini dulu, Sin. Yang sin ini dulu ya. Sin 52,5 derajat kali cos dikali cos 7,5 derajat. Kemudian dikurang apa di plus? Kurang apa? 7,5 derajat. Cos 52,5 derajat dikali sin ya 7,5 derajat. Tuh. Terus kemudian pembilangnya jadi berubah jadi apa? Sin cos min cosin itu rumus apa? Sin cos min cosin itu dari rumus apa? Apa sini? Sin cos min cosin itu rumus sin alfa min beta sini. Sambil dihafalkan rumusnya ya, biar nanti ulangan cepat. Jadi sin 52,5 dikurangi 7,5 derajat, gitu ya. Sambil dihafalkan rumusnya ya, Cindy, karena banyak rumusnya.
Nah, kemudian yang bawah ini, saya mau ganti orang. Terima kasih Cindy ya, sudah bantuin saya. Nah, sekarang saya minta yang hanya si Anthony. Cos 52,5 cos dikali cos, itu rumusnya apa? Cos dikali cos. Cos dikali cos yang penyebutnya ini mau kita ganti nih. Cos dikali cos. Apa? Cos dikali cos itu rumusnya apa? Lupa, Bu. Sambil dibuka nggak apa-apa modulnya, sambil dilihat supaya kamu cepat hafal nanti. Jadi menghafalkan rumus jangan menjelang ulangan aja ya, tapi sambil mengerjakan soal sambil dihafalkan rumusnya. Apa? Zen. Cos dikali cos, cari yang cos dikali cos. Dapat? Cos A cos B itu berarti Kalau cos, cos 52,5 ya kan Bu ya cos A. dihafalin trigonometrinya. Kalau cos dikali cos berarti sama dengannya apa? Trigonometrinya apa? Kalau cos ditambah cos dikali cos itu berubah menjadi, kamu cari rumus perkalian trigonometri. Kemudian yang perkaliannya cos dengan cos itu sama dengannya apa? Di modul ada sih. Dapat? Cos kali cos. Ini 2 cos A cos B bukan Bu? Kalau cos dikali cos itu cos ditambah cos, cos dikali cos itu, tetapi di depannya harus ada 2 cos gitu kan, di rumusmu ya nggak, 2 cos kan. Nah itu berasal dari cos ditambah cos, tetapi karena di sini nggak ada 2-nya, berarti ya ruas kanan kita jadikan setengah. Nah seperti itu, dikali cos. Nah, yang depan ini ditambah nih. Berarti cos 52,5 ditambah 7,5 derajat. Kemudian ditambah cos. Sekarang sudut yang belakang dikurang. 52,5 dikurangi 7,5 derajat. Nah, seperti itu. Cukup kurung. Gitu. Sama dengan, nah sekarang 2-nya ini kita pindahin ke atas nih, 2 ini. Jadi 2 ya, seper 2 ini ya. Jadi ini sama dengan, saya jadikan pecahan, berarti di sini 2. Berarti ini 52,5 dikurangi 7,5 jadinya berapa nih, Jessica? 52,5 dikurangi 7,5 berapa? 45, Bu. 45 derajat ya. Oke. Kemudian yang bawah, yang ini berarti cos. Kalau ditambah berapa, Jessica? 60. 60 derajat. Kemudian ditambah cos 45 ya. Nah, gitu. Oke, sekarang tinggal diangkakan ya. Ini saya enter dulu nih. Saya enter dulu supaya rapi. Nah, ini sama dengan, nah ini sekarang tinggal kita angkakan. Sin 45 derajat itu berapa? Nah, ini berapa? Sin 45 derajat itu Akar 2, Bu. akar 2. Tabel itu juga harus hafal ya. Kalau nggak hafal nanti kebalik-balik angkanya.
Kemarin saya koreksi punya siapa ya? Lupa saya. Masa sin 45 itu 1. Salah ya. Harus hafal pokoknya. Harga mati ya, tabel ya. Maka cari cara, gimana cara ngafalnya. Cos 60 berapa? Yes. Setengah. Nah. Kemudian yang ini sama ya, cos 45 dengan sin 45 harganya sama. Maka saya copy dari sini. Nah, kemudian sama dengan ini kita kali sama 1/2 aja ya. Kali sama 1/2 maka jadinya kali 2 semua maksud saya. Kali 2 semua berarti pembilangnya jadi 2/2 ya. 2/2. Kemudian yang ini 1/2 dikali 2, 1. Kemudian ditambah akar 2. Kemudian dirasionalkan ya. Dikali sama 1 min akar 2. 1 min akar 2. Ini. Nah, kemudian sama dengan ini dikali 2. Saya copy dari sini. Oh, oke. Ini dikali jadi 2/2 ya. 2/2. Kemudian 2/2 dikali akar 2 berarti 4 ya. Min 4. Dibagi 1 dikurangi 2. Min ya. Ini dibagi, ada dibagi. Dibagi 1 dikali 1, 1. Akar 2 dikali akar 2, 2 ya. Jadi sama dengan jawabannya 4 min 2/2 ya. Nah, saya dapat 8 itu nggak tahu dari mana. Nah, gitu. Itu jawabannya. Apakah jelas? Jelas ya? Bu, yang di cos 60 derajat ditambah cos 45 derajat, setengahnya udah nggak dipakai, nggak ada lagi, Bu. Setengah dari cos. Nggak ada, karena ini dikali. Nah, ini saya bukan, maksudnya kan di sebelum 2 sin 45 per cos 60. Oh, ini setengahnya ini naik ke atas ke sini. Ini saya pindah ke atas jadi 2 ini. Gitu. Makasih, Bu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bu, itu untuk yang 1C itu, ya Bu, kayaknya ada yang salah juga Bu di 1C. 1C Bu. Oke. Yang 2 cos 15 sin 45 itu? Iya, Bu. Ya, bentar ya.
1C. Ini sama dengan, nah, saya mau tanya sama Brain. Brain? Oh, Brain. Halo Ibu. Ya, kalau 2 kosin, itu rumusnya apa, Brain? 2 kosin. 2 kosin, itu rumusnya apa? Ini bentar saya rada lupa. Ya, sambil dibuka aja rumusnya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama hafal. Iya Bu. 2 kosin. 2 kosin Itu itu berasal dari cari yang rumus perkalian trigonometri gitu, Bren. 2 kosin. perkalian trigonometri. Di modul itu sekitar halaman 11 sampai 10 gitu, Bren. 2 kosin sin A tambah sin B tambah sin A min sin B. Oh, sin ditambah sin ya. Sin dikurang sin dong, Bren. Kalau 2 kosin itu berarti sin dikurang sin. Nah, jangan kebalik ya. Nanti pas ulangan harus hati-hati. Nah, ini di sini A-nya yang 15, B-nya yang 45 ya. Berarti di sini 15 derajat ditambah 45. Pokoknya kamu hafalin, nggak usah disebutin alfa betanya, pokoknya gini. Kalau 2 kosin itu berasal dari sin min sin. Kemudian pokoknya sudut yang di depan itu ditambah, sudut yang belakang dikurang gitu ya. Sin min sin. Ya, berarti ini 15 dikurangi 45. Ya, derajatnya lupa. Ini yang depan juga ada derajat. Nah, kemudian ini sama dengan 45 ditambah 15 berapa, Bren? Kenapa Ibu? 15 ditambah 45 ini berapa? Itu 60. 60, berarti di sini 60 derajat. Derajat dikurangi sin. Yang ini 15 dikurangi 45 berapa, Bren? Min 30. Min 30. Oke. Derajat. Nah, kemudian sama dengan, saya pindah ke bawah aja. Nah, sekarang yang ini. Sin 60 derajat berapa, Bren? Kamu harusnya berapa ini? Ayo. Sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Oke, ya. Setengah akar 3. Saya copy dari sini aja. Setengah akar 3. Nah, sekarang kalau sin min 30, min 30 itu angka min 30 di kuadran berapa, Bren? Min 30. Min 30 Kuadran berapa? Sudut kuadran min berapa? 30. Sudut min 30 itu kuadran berapa, Bren? Bentar. Min 30 kan kuadran 4. Ini kan ada gini nih. Ini kan X positif ya. Di sini adalah X positif nih. Iya, Ibu. Nah, sudut kan muternya dari sini ya. Kan ke arah sana positif tuh. Kalau min 30, kalau plus 30 pasti di sini kan. Nah, berarti ke bawah nih. Min 30 itu ke sini nih. Nah, ini adalah min 30. Ini sudut min 30 di sini. Ya, ke bawah ya. Ke bawahnya sumbu X. Berarti ada di kuadran 4 ya. Ini adalah kuadran 4. Kuadran 4. Nah, karena di kuadran 4, berarti sinnya bernilai negatif apa positif, Ren? Kuadran 4, sin bernilai negatif apa positif? Negatif, Ibu. Negatif. Berarti di sini jadi plus ya, tandanya ya. Iya, Ibu. Nah, ini saya buang minnya. Nah,
Ini saya pelan-pelan supaya ini jadi 30 ya. Tuh, min-nya sudah keluar. Kemudian sin 30 itu berapa, Brian? Sin 30 itu setengah. Nah, yang yakin dong, Brian. Iya, Bu. Oke. Udah ya, ini hasilnya ya. Nah, saya ketemunya ini Henderson benar? Iya, Bu. Ya, oke. Iya, Bu, itu. Saya yang salah lagi ya. Saya salah angka lagi ya. Saya salah di apa coba? Oh iya. 1 ya. 1 ditambah setengah akar 3. Oke. Pokoknya nanti kalian kalau lihat kunci jawaban saya jangan panik-panik sendiri. Karena saya pasti kalau ngetik itu beda sama nulis tangan ya. Jadi pasti ada yang keliru. Silakan ada pertanyaan lagi sambil menghafalkan rumus ya. Silakan. IPA 3. Maksimalkan PJJ-nya, jangan cuma diem aja ya. Masih ada 20 menit lagi. Yuk. Masa cuma bahas 3 soal? Ya, apa, Bu, Niko? itu cos sama sinnya bisa diubah nggak, Bu? Maksudnya Cos letaknya. sama sin. Hasilnya kalau diubah sih hasilnya sama juga. Maksudnya jadi sin duluan baru cos. Oh, sama aja. Ini boleh. Kalau Niko kamu mau ngubah jadi 2 sin 45 derajat, biar yang gede di depan gitu ya? Iya, Bu, tapi hasilnya sama aja, Bu. Hasilnya sama. Hasilnya pasti sama. 45 derajat dikali cos 45 derajat 15 derajat ya. Nah, ini kalau misalnya kalian pakai rumus yang ini, maka rumusnya yang sin ditambah sin ya. Ini saya tulis di sini atau nah, ini maka rumusnya jadi sin ditambah sin ya. 45 ditambah 15 derajat kemudian ditambah sin 45 dikurangi 15 derajat. Ya, jadi sama dengan sin 60 ya. 60 derajat ditambah sin 30 derajat. Ya, jadi nggak muncul angka min gitu ya. Karena yang besar sudah di depan. Ya udah tinggal diangkakan. Sin 60 itu berapa, Niko? Sin 60. Setengah akar 3. Ya, sama kan? Kemudian sin 30? Setengah. Ya udah sama kan hasilnya? Nah, tapi keuntungannya, nah ini perhatikan, keuntungannya kalian kalau menukar ini angka yang besar kalian letakkan di depan. Keuntungannya adalah di sini kalian udah nggak usah mikir lagi sin min 30 itu berapa, gitu ya. Ini lebih langsung dapat jawabannya tuh ya. Lebih pendek urutan kerjanya. Gitu. Dah, apalagi silakan. Bu, mau nanya 3O, Bu. 3O. Itu Bentar, saya lihat soalnya dulu. 3O. Ya, kenapa? itu ada cara cepetnya nggak, Bu? Saya caranya panjang banget soalnya. Caranya panjang banget ya. Coba saya tanya sama si Henderson nih. Henderson, kamu ketemu cara lebih pendek lagi nggak? Nggak ada, Bu. Ini Harus sama-sama panjang? Ya, Oh, sama-sama memang panjang. harus panjang. Bentar. Ya, saya nggak nulis apanya juga. Jadi kalau ini memang harus menyamakan penyebut 3 itu ya. 3
apa namanya, 3 trigonometri. Jadi pertama memang harus nomor 3. Oh ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kosek 10 itu jadikan sepersin 10, kosek 50 jadikan sepersin 50, min gitu. Terus ini samakan penyebutnya gitu ya. Jawabannya sama 6 ya. Sama enggak? Nah, ini. Disamakan penyebutnya, berarti jadinya seperti ini ya. Penyebutnya sin 10 dikali sin 50 kali sin 70 di sini. Kemudian ini kalau dibagi dengan sin 10 berarti masih tersisa 70 sama 50 ya. Sin 70, sin 50. Nah, ini angka besar sudah saya letakkan di depan supaya lebih gampang hitungnya. Kemudian ini kalau dibagi sin 50 berarti 50-nya yang habis, berarti yang atas tinggal sin 70 dikali sin 10. Kemudian yang terakhir nih, sin 70-nya hilang, berarti pembilangnya tinggal sin 50 dikali sin 10. Itu. Kemudian tinggal dikerjakan ya. Sin 70, sin 50, berarti sin kali sin, berarti min 2, cos dikurangi cos ya. Kemudian yang ini juga min 2, min setengah. Min setengah cos dikurangi cos. Yang ini juga min setengah cos dikurangi cos. Ini min setengah, karena min di sini jadi plus ya. Jadi setengah cos dikurangi cos. Kemudian yang ini terserah kalian mau yang mana dulu. Mau yang 50 sama 10, 10 sama 70, boleh. Terserah. Atau 50 sama 70, boleh. Terserah. Sama aja karena hasilnya. Gitu. Jadi caranya memang harus panjang itu ya. Ya udah saya tuliskan di sini ya. Ini berarti sama dengan saya besarin supaya lebih kelihatan. Nah, kemudian nah, tadi kan masing-masing pakai rumusnya ya. Maka jadinya seperti ini. 70 sama 50, berarti ini cos min cos ya. Min setengah jangan lupa. Kemudian yang ini sin 70 sama sin 10 itu berarti menjadi min setengah cos 70 tambah 10 min cos 70 min 10. Kemudian ini min sin 50 sin 10 itu berubah menjadi plus setengah cos 50 tambah 10 dikurangi cos 50 dikurangi 10. Itu yang bawah. Ini yang saya ubah adalah yang 50 sama 10. Sin 50 dikali sin 10 yang saya kerjakan dulu. Tuh. Kemudian langkah berikutnya ini 70 tambah 50 dikerjakan ya, ditambahin ya. Maka ketemunya adalah nah, ini ya. Ini sudah dijumlahin 120, yang ini 20, yang ini 80, ini 60, ini 60, ini 40. Nah, ini cos 120 langsung diangkakan. Jadinya cos 120 ingat ya, kalau 120 itu kan kuadran 2. Maka cosnya negatif, gitu ya. Maka nah, sekarang kita angkakan coba. Cos 120 berarti min setengah ya. Ini min setengah, saya copy dari sini. Nah, min setengah. Kemudian cos 60 berapa? Setengah ya. Saya copy ini. Kemudian ini lagi setengah nih. Salah. Oke. Setengah. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi kita kali ke dalam ya. Kita kali ke dalam. Nah, min 1/2 dikali min 1/2 jadinya 1/4.
Kemudian ini setengah dari mana ya? Oh, dari sini. Oke. Kita ikutin yang di sini deh. Saya buang dulu. Ini seperempat ya, positif. Kemudian ini min setengah dikali min cos 20 berarti setengah cos 20. Kemudian ini dikali 80 berarti min setengah cos 80. Kemudian ini tadi cos 60 ya, cos 60 itu setengah. Oh, ini di setengahin ya. Ini di angka kan aja dulu. Di setengah. Nah, berarti ini ini dari sini. Min setengah dikali min setengah jadinya seperempat ya. Saya masukkan di sini. Tapi di sini ya. Berarti. Plus. Ya. Kemudian, nah ini. Ini dikali jadi seperempat lagi. Jadi seperempat positif, ini plus seperempat lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ini setengah kali min cos. Nah, betul ya. Kemudian yang ini dikali masuk tuh. Min setengah kali setengah, min seperempat kali sin 70 berarti min seperempat sin 70. Kemudian min setengah kali sin 70 kali min cos 40 berarti plus setengah sin 70 cos 40. Gitu. Nah, kemudian sama dengan apalagi nih yang bisa dikerjakan. Nah, ini berarti yang setengah sama setengah. Gimana dulu yang mau dikerjakan? Sama dengan apa dulu yang mau dikerjakan? Seperempat, berarti 3/4 ya. Nah, ini 3/4 nih, seperempat tambah seperempat tambah seperempat, 3/4. Kemudian yang ini yang saya gabungkan yang 80 sama 40 ya. Min setengahnya saya faktorkan keluar. Kemudian yang ini 70 sama 40 sin cos ya. Sin cos berarti berubah menjadi setengah sin ditambah sin. Itu. Kemudian ini sama dengan ini. Kemudian sama dengan yang ini cos ditambah cos itu rumusnya apa? Cos ditambah cos. Cos ditambah cos apa? Dua cos-cos ya. Nah, jadi 2 cos-cos tuh berubah jadi 2 cos-cos. Berarti kemudian yang 70 tambah 40 itu adalah 110. 70 dikurangi 40 itu 30. Sin 30 berapa? Nah, dengannya di bawah aja. Nah, ini kita jumlahkan yang saya langsung copy paste aja biar cepat. Sambil dicek kalau ada yang keliru ya. Nah, yang ini cos 60 bisa diangkakan ya. Sama dengan ini cos 60 itu adalah setengah. Saya copy dari sini. Copy setengah. Nah, kemudian ini nanti bisa dicoret ya. Setengah cos 20 sama min setengah cos 20. Hilang. Kemudian yang ini sin ini kita ubah aja dulu nih. Ini berarti berasal dari sin 180 min 70 ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini jadi plus seperempat sin 70 ya jadinya ya. Nah, ini bisa dicoret sama ini. Berarti jadinya 1/8 penyebutnya ya.
sama dengan berarti 3/4 dibagi, saya copy dari sini. Yang ini sudah dibuang, berarti saya hilangkan. Kemudian yang ini adalah sin 70 ya, saya kali ke luar aja sekali. Sin 70 derajat kemudian ditambah 1/8. 8. Nah, yang ini lah. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita coret ya. Ini coret. Sama yang ini. Nah, maka hasilnya berarti 3/4 dikali 8 ya. Sama dengan 3/4 dikali 8. Dikali 8. Jadinya ya udah 6. Itu caranya panjangnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, tapi kalau misalnya ini kan cara saya di depan ini sangat panjang. Karena saya benar-benar dari pemakaian rumusnya ya, kayak misalnya 70 tambah 50 itu masih saya ketikkan di sini. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah mahir memakai rumus, itu langsung aja kalian masukkan di sini langsung cos 120, min cos 20 gitu ya. Jadi nanti saat kalian mengerjakan, terutama yang uraian ya, nggak usah pakai proses seperti ini. Yang penting kalian udah tahu, oh kalau sin kali sin itu adalah cos dikurangi cos gitu. Kemudian tinggal lihat angka di depan sin kali sinnya. Di sini angkanya berapa? Kalau cuma 1 berarti di sini min setengah. Kalau di sini 4 berarti ini min 2. Kalau di sini min 10 berarti di sini 5 gitu ya. Selalu menjadi setengahnya. Itu apakah masih ada pertanyaan? Kurang 4 menit lagi. Silakan IPA 3. Atau udah cukup? Pokoknya saya ingatkan, rumusnya ada banyak. Jadi kalian mencoba latihan soalnya, itu jangan langsung nanti pas menjelang ulangan harian baru dicoba semuanya ya, jangan ya. Harus dicicil satu persatu. Misalnya sehari saya mau mencoba mengerjakan 5 soal. Misalnya pakai rumus yang mana gitu ya. Nanti lama-lama hafal rumusnya. Jadi kalau matematika itu tanpa latihan, tanpa rajin berlatih, pasti rumusnya nggak hafal-hafal. Maka harus rajin berlatih ya. Bu, itu boleh turun dikit nggak? Ya. Oke. Nah. Berarti minggu depan, pertemuan minggu depan kita mencoba latihan soal di psikologi ya. Jadi saya harapkan kalian sudah mulai menghafalkan rumusnya ya. Supaya nanti tidak bolak-balik buka rumus. Besok kita mau mencoba mengerjakan soal di psikologi. Boleh lihat modul, lihat apapun, tetapi saya harapkan sih kalian sudah mulai menghafalkan rumusnya, jadi nggak bolak-balik buka buku, karena bolak-balik buka buku, modul itu sebenarnya mengurangi waktu ya, mengurangi waktu kalian mengerjakan soal. Semoga nanti kalau praktis latihan soal itu kalian mulai muncul, misalnya, oh saya kesulitan di sini, gitu. Jadi langsung bisa ditanyakan. Boleh naik
sedikit nggak? Naik, boleh. Ini? Naik dikit lagi, Bu. Oke. Nah, tuh. Iya. Makasih, Bu. Ya. Sudah? Sudah? Saya tutup ya. Ini sudah jam 9. Saya tutup. Terima